Halo guys, welcome back to Unius Talk. Hari ini bareng aku Fitri. Aku bakal ngobrol-ngobrol nih sama seorang wanita yang perkasa, rajin olahraga, suka makan mentega, dan katanya sih pengen segera berkeluarga. Yuk kita sambut aja, ini dia Cipiki. Hai Ci. Halo Fitri, ya ampun, Halo. suka makan mentega, berkeluarga masih lama lah. Masih lama ya. Masih lama. Apa buat candaan awal aja Ci. Oke, siap. Gimana Ci? Apa kabar? Ya, baik sih. Kamu Saya- gimana? Aku baik juga. Gimana Ci? Sehat? Ya, lumayan Sehat. Tetap bugar, tetap fit. Gitu. Ya, lumayan lah. Gimana nih Ci, pandemi makin sibuk kah atau malah makin ya senggang nih jadwalnya? Kayaknya sih makin sibuk ya. Makin sibuk. Iya, soalnya ada ambil organisasi, terus kan ada kerjaan-kerjaan, kuliah juga masih jalan juga kan kalau pandemi. Malah aku kira kayak kalau misalnya udah semester atas malah pandemi malah lebih santai karena kan kayak kuliahnya online gitu kan, abang malah kebalikan Anak ya. semester 2 ya, bilang kayak gitu tuh aku terasa kayak Aduh. terenyuh gitu ya. Malah berarti lebih sibuk lagi Wah, gitu. makin naik sih makin ya Makin- nanti nikmatin aja deh. Iya, nikmatin aja, masih lama Ci. Masih lama, jangan masih lama. Berarti Cici tuh sekarang lagi sibuk kuliah. Terus sekarang semester berapa Ci berarti? Aku baru semester 4. Semester 4 berarti beda 2 gitu. Berarti organisasi, kuliah, terus bisnis gitu. Iya. 3 in 1 gitu. Iya. Stres gak Ci kalau misalnya langsung digabungin 3 tuh gitu di hari yang sama gitu sibuknya? Dibilang stres sih. Soalnya kan kayak sibuk, terus habis itu kayak ada capeknya juga lah pasti. Iya. Jadi ya kadang nekan mental juga kalau sibuk banget gitu. Tapi setahu aku bisnis Cici kan gak cuman satu gitu kan. Ada berapa sih? Kayak 3 atau 4 gitu ya nggak Kayak salah? ada 3 atau 4 deh. 3 atau 4 gitu. Iya, 4 deh kayaknya. 4. Itu 4 bisnis, ngerintis satu bisnis aja susah Ci, apalagi 4 gitu. Itu kayak motivasi Cici buat kayak ngebangun bisnis nggak cuma satu itu dari mana gitu? Sebenarnya awal motivasi bisnisnya sih dari dulu, emang dari kecil banget emang udah ditekenin kalau misalnya aku tuh anak pertama, aku punya adik, terus kan papi aku juga single parent, jadi emang udah ditekenin kalau misalnya harus mandiri dan bantuin keluarga, terutama financially kan. Jadi ya coba start bisnis. Terus habis itu dulu juga mikirnya pas di zaman aku ada teman-teman aku juga yang udah beberapa kerja, tapi aku tuh lebih milih bisnis karena pertama lebih fleksibel, terus habis itu emang anaknya lebih suka mengeksplor sih daripada kerja di bawah orang gitu. Berarti lebih suka kayak bikin sendiri, kayak kreativitas sendiri kayak gitu Iya. ya Ci. Berarti tuh Cici mulai bisnis dari umur kayak atau kelas aja deh, kayak Aku SMP atau sebenarnya dari SMP udah mulai yang kayak jualan-jualan tipis-tipis gitu, tapi yang bener-bener kayak stay saat bikin satu itu tuh waktu pas SMA. Oh, berarti yang benar-benar yang kayak fix bisnis itu kayak SMA gitu. Iya. Tapi berarti selain itu motivasi Cici buat bikin bisnis tuh apa emang kurang uang jajan kah? Apa emang karena ya udah disuruh papa gitu buat cobalah berbisnis gitu? Sebenarnya emang kayak willing to help keluarga sih, kayak kalau misalnya emang bisa nanggung kehidupan aku sendiri sama bisa bantu-bantu ya kenapa enggak, emang udah ya emang udah bawaannya gitu dari dulu, emang ada willing hatinya gitu. Berarti emang udah dari dalam hati kayak pengen coba buat ngebantu dan sekaligus buat pengalaman juga lah ya Iya, Ci berarti. ha-ha. Berarti dari Cici bisnis 4. Aku kira sih Cici udah gak dapet uang jajan. Terus pasti udah biayain kuliah sendiri nih. Bener gak Ci? Kalau nggak ada uang duit sih kadang sih yang udah tiap harinya sih udah enggak. Cuma kadang emang misalnya aku suka minta papi beliin ini kayak biar tetap ada lah ya. Terus habis itu kalau uang kuliah sendiri sih iya sih aku udah bayar. Berarti udah bayar uang sokong kuliahnya. kehidupan sendiri lah gitu. Udah berarti itu dari awal kuliah tuh udah financial support sendiri gitu. Iya. Mantep banget nih Ci. Mantep banget. Aduh, jadi malu. Jangan malu dong, itu sesuatu yang bagus Ci buat pedoman buat orang-orang juga gitu kan. Tapi Ci, kalau misalnya bikin bisnis gitu, pasti kayak ada sebagai cewek nih Cici, pasti adalah kayak keuntungannya atau kerugiannya gitu. Kira-kira apa nih? Menurut kamu apa? Kamu kan juga bisnis kan? Iya, aku Kamu juga gimana? punya Kamu sih. ngerasa banyak untungnya apa ruginya?
Sebenarnya sama sih kayak 50-50 gitu. Dimana kayak kerugian aku sebagai cewek mungkin kayak aku mikir iya sih harus kayak bagi waktu terus kayak kerja sendiri gitu kan. Ada sih papa mama juga ikut bantu, cuman kayak kan bisnis aku belum gede gitu, jadi kayak belum hire pegawai, jadi aku yang turun tangan gitu. Terus aku juga harus benar-benar bagi waktu gitu antara kayak kuliah, organisasi, bisnis gitu. Aku harus benar-benar atur waktu lah gitu. Kalau keuntungan aku ini sih maksudnya ada banyak teman-teman yang support aku, maksudnya dalam bisnis, maksudnya kayak kasih saran, ini bisnisnya harus gimana nih, bagusnya gimana, harus ada variatif baru kayak segala macam kayak gitu sih menurut aku. Kak Cici gimana nih? Kalau aku sama sih, ada untung ada ruginya. Kalau aku sih untungnya lebih kayak ke sebagai cewek tuh jadi bisa explore semuanya kayak lebih gampang gak sih? Bukan stereotype, tapi kalau misalnya dari cowok terus mau masuk ke dunia cewek itu agak sulit kan. Menurut aku itu keuntungannya satu. Kedua, entah kenapa kayak tuh cewek-cewek tuh kalau bikin sesuatu kayak lebih gampang populer gitu. Kayak selebgram, banyak kan cewek cowok. Benar. Cewek kayak selebgram langsung udah cewek langsung kayak langsung naik gitu kan. Bikin sama produk sih, langsung. kurang lebih kayak gitu. Terus ya lebih gampang approach orang, nggak tahu kenapa ya. Berdasarkan pengalaman aja lebih gampang approach orang. Kalau kerugiannya, kalau aku sih karena cewek bikin bisnis, jadi kelihatannya tuh kayak ceweknya kelihatan lebih bold dan mandiri. Orang-orang yang kayak bukan cowok sih, tapi orang-orang tuh lebih jadi kayak disrespectful sih kalau aku ngerasanya berdasarkan pengalaman aku. Contoh kayak waktu itu ini aku ngomongin cewek trying to be bold, entah dari bisnis, entah dari sebagai pemimpin. Tapi kalau bisa bikin bisnis kan kurang lebih kayak pemimpin gitu. Aku pernah punya pengalaman kayak gini. Jadi waktu aku pemilihan ketua angkatan. Jadi aku nyalon kan. Terus tuh teman seangkatan aku nanya di forum yang gede. Dia nanya, gue mau nanya dong sama lu kan cewek nih, terus lu kan lebih baperan. Kalau lu dicerca sama orang, lu gimana? Tapi dia cuma nanya ke aku. Tapi dia nggak nanya ke calon-calon lain yang cowok. Jadi kayak menurut aku dari situ kayak mungkin dia agak gimana ya, kan walaupun cowok manusia ya kan namanya dicerca, mau cewek mau cowok kan bisa aja kan baper kan. Paling aku ngerasain di situ sih yang agak di eksklusifkan. Dikira misalnya cewek tuh mungkin dalam memutuskan suatu keputusan itu malah kayak bawa perasaan gitu. Mereka takutnya kayak gitu. Itu sih aku paling bete kalau misalnya dianggap kayak gitu, entah di bisnis, entah di kehidupan sehari-hari. Iya, padahal sebenarnya nggak cuma cewek gitu, kadang cowok juga maksudnya ada aja emosinya gitu. Kayak misalnya gara-gara nggak suka sama inilah makanya kayak nggak mau dalam contohnya kayak kelompok gitu, kayak kelompok kerja. Kadang kayak ketemu sama cewek, aduh nih ceweknya bawel nih segala macem, nggak mau gitu kan ada aja gitu. Jadi nggak semuanya kayak cewek yang nggak mau segala macem, nggak juga gitu. Kayak semua kayak cewek cowok manusia gitu, ada rasa emosi, ada rasa ini juga gitu kan. Bener-bener. Nah tapi Cici, kalau misalkan Cici nih dilahirkan kembali gitu, kalau sebagai cewek Cici atau nggak dilahirkan nih sebagai cowok atau cewek, Cici memilih nggak untuk ngebuka bisnis lagi seperti yang keadaan sekarang, walaupun kayak banyak kerugiannya segala macam gitu? Tetap aku akan tetap, soalnya kayak mau cewek mau cowok pun karena motivasi awal aku buat bantuin orang tua, yang mau jadi cewek mau jadi cowok tetap aja bakal terjun ke dunia bisnis gitu kan. Semua karena butuh usaha gitu Cici buat dapetinnya gitu. Kayak berarti Cici memilih untuk buka bisnis buat bantu orang tua gitu Cici. Berarti nah kalau dari sini nih pandangan Cici tentang strong woman itu gimana sih Cici? Strong woman ya? Kayak strong woman dobongsan kan? Korea, drakor nih gitu ngomongnya. Nggak, bercanda. Bingung juga sih, soalnya kayak nggak ada patokan kan. Paling menurut aku yang kayak sosok strong, misalnya aku lihat orang lain itu mungkin kayak yang punya pendirian sih. Yang punya pendirian gitu ya. Enggak yang berotot gitu, enggak kan ya Ci? Wah seru juga kalau berotot nge-gym itu juga gitu. kuat sih, itu juga kuat kan. Terus berarti yang punya pendirian itu termasuk strong woman gitu ya menurut Cici? Kalau aku sih lihatnya kayak gitu ya. Pendirian. Terus menurut Cici ini seorang strong woman kah? Aduh, kalau itu aku juga bingung sih, soalnya nggak bisa digolongin. Kayak menurut aku kan strong woman tuh nggak ada batas garis finish gitu. Jadi kayak
aku juga nggak bisa menggolongkan diri aku sebagai strong woman sih, soalnya kan beda-beda juga pendapat orang. Iya, pendapat orang beda, perspektif orang beda. Jadi aku belum bisa menggolongkan. Oke. Karena kita tuh terus berproses gitu Iya, ya kehidupan benar. kita gitu. Benar-benar. Jadi kayak nggak ada sampai Nggak ada garis finishnya Iya, strong woman iya, itu, nggak ada kotaknya lah istilahnya. karena harus kayak terus naik terus. Benar. Tapi kalau misalnya ada istilah orang nih kayak omong, ih lu strong banget sih jadi cewek gitu. Menurut Cici tuh kayak ada nggak sih strong woman itu masih ada ketakutan lah, kayak insecure lah gitu. Pasti ada nggak sih? Kayak kamu ada insecure gak? Pasti ada Pastilah. dong. Kita sebagai cewek kayaknya nggak cuma cewek sih, semua manusia, cowok juga masih ada insecure. ketakutan, insecure. Pasti ada sih kamu. Pasti ada, iya. Tapi kalau misalnya masalah ketakutan nih, apa sih yang sekarang jadi kayak ketakutan terbesar Cici gitu? Kayak datangnya bisa dari luar dulu deh, kayak gitu. Aku takut kecoa. Enggak bercanda. Gak apa-apa, itu gitu juga ya. ketakutan gitu, Itu Ci. ketakutannya. Iya. Apa ya? Aku tuh takut ditinggal tuh. Takut ditinggal, berarti dalam kategori kehilangan Iya. support system. Iya benar, kehilangan support system. Aku takut ditinggal pacar, teman, keluarga. Itu benar-benar kayak salah satu ketakutan terbesar sih. Tapi ada nggak sih Ci kayak insiden kayak kehilangan temen gitu? Kayak tapi nggak ada alasan gitu, hilang aja gitu. Ada sih, cuma ya kayak karena temen yang bukan temen-temen deket banget, jadi kayak agak sedih tapi nggak gimana-gimana. Karena belum yang sahabat banget gitu, jadi masih teman. Tapi walaupun misalnya nggak deket aja tuh tetap ada rasa kayak nggak enaknya gitu. Kayak aduh sayang juga ya kayak gini, Iya, sedih juga. kayak Aduh, gitu. salah apa ya? Kenapa Iya. ya dia bisa ninggalin aku bener, gitu bener. kan? Itu kan datang dari luar nih. Kalau datang dari diri sendiri kayak masalah masalah rambut, masalah tubuh gitu, ada nggak sih? Insecure aja. Iya, insecure jadi. Aku insecure kalau orang salah paham sama aku. Oh. Jadi kayak misalnya nih, apa yang aku tunjukin di luar, misalnya apa ya? Misalnya aku orangnya kayak Dikira orang jutek gitu. Iya, dikira orang jutek. Padahal aku tuh sebenarnya nggak kayak gitu. Mungkin di saat itu aku lagi capek banget sampai nggak bisa ngomong. Itu kadang aku takut orang salah paham. Terus misalnya kayak misalnya aku upload story nih lagi jalan-jalan. Terus kayak orang liat kayak ih ini orang kerjaannya jalan-jalan mulu. Itu aku kadang insecure loh. Kayak gitu. Dikira kayak ih jalan-jalan mulu nih. Padahal orang nggak tahu misalnya kayak buat jalan-jalan itu aku mengorbankan berapa hari untuk memadatkan semua tugas full gitu. Iya. Padahal jalan-jalan itu salah satu dari wujud refreshing gitu. harus seimbang dong work-life Iya, balance-nya. makanya. Kalau kamu apa Fit? Insecure? Kalau aku insecure ya, kalau apa sih lebih ke mikirin sih, kayak misalnya salah nggak ya ngambil misalnya aku milih buat ngambil jurusan ini gitu, aku bisa mikir kayak kadang aku salah nggak ya ngambil jurusan ini, sebenarnya ini passion aku nggak sih yang sebenarnya, kayak gitu. Takut salah langkah ya kayak gitu. Kadang bisa mikir sampai kayak sehari-hari gitu, kayak nanti kalau misalnya habis ambil jurusan ini kerjanya apa ya, sampai kayak mikir, apalagi persaingan sekarang ketat gitu kan, kayak jadi cewek segala macem banyak banget kompetitornya yang hebat-hebat juga, aku kayak takut kalah saing gitu. Terus kalau itu masalah yang ke langkah hidup gitu, kalau masalah yang dari badan aku gitu, aku dulu pernah insecure soal gigi aku. Ya ampun, emang ya cewek-cewek kalau nggak insecure fisik tuh kayak kurang gitu ya. Insecure fisik tuh kayak kurang, pasti kayak ada aja satu titik dimana kayak ada insecure tentang kayak dari tubuh. Aku juga gitu. pernah sih itu kalau kayak gitu soal penampilan aku juga. Iya, pernah insecure. penampilan. Kayak aku kayak merasa nih gigi aku kok nggak rata gitu, nggak kayak cewek lain gitu. Bahkan kamu kan lihat kan aku suka ganti-ganti warna rambut. Bahkan aku ada satu titik dimana aku insecure gara-gara rambut aku warna-warni. Jadi kayak rambut unicorn itu jadi malah insecure gitu. Iya, jadi kan karena kamu tau kan kayak aku suka banget kan ganti warna rambut, tapi ada satu titik gara-gara omongan orang aku tuh jadi insecure gara-gara warna rambut aku nggak hitam. Aku kayak dikatain ih norak ya kayak gitu. Iya, kayak gitu makanya jadi kayak insecure. Kayak ya udahlah, sekarang udah pulih kalau itu. Tapi pas dikatain gitu Cici langsung ganti gak? Atau langsung kayak ya udah biarin dulu, kayak tenangin diri dulu kayak gitu. Aku jadi kalau kayak gitu waktu perilakunya jadi kalau kemana-mana cepol rambut. Oh jadi cepol, jadi Jadi nggak dikasih gitu lihat kelihatan kan.
Tapi yang orang itu juga suka gonta-ganti cat rambut gak nih? Jangan-jangan suka cat rambut juga nih, tapi ngatain punya orang. Aduh. Oke, berarti kan setiap orang pasti punya lah insecure, kayak ketakutan sendiri kayak gitu. Tapi dari Cici sendiri nih, cara buat overcome rasa insecure atau rasa ketakutan itu gimana? Kalau tadi insecure pertama aku sebutin tuh yang kayak salah paham gitu itu Kehilangan support system aku gitu. belum terlalu bisa overcome sih sejujurnya, kayak masih ada aja, cuma gak dibawa pikiran banget sih, paling cuman kayak kalau misalnya udah mulai kepikiran ya udahlah anggap aja angin lalu, kayak ya udahlah. Terus kayak misalnya tadi kan yang aku udah berhasil overcome berarti fisik kan, ya berarti cara aku overcome ya aku mikirnya positif, kayak rambut gue apa urusannya sama lu, yang ngomong 1 dibanding 1000 orang, jadi ya udah gitu. Anggapnya 1 ya udah hilang aja gitu aja, ya kan? Benar. Kadang-kadang kayak terlalu mikirin satu orang yang ngomong jelek itu malah bikin stres, padahal ada 1000 orang yang ngedukung Ya, gitu. Tapi terus kita kayak mikirnya cuma dari aku satu sendiri gitu. juga aku kan seneng kan, kayak ya udah ngapain gue berusaha nyenengin satu orang itu, gue lakuin aja apa yang bikin gue happy, Iya. yang nyaman buat diri gue gitu. Harus self love gitu. Ya. Baik cewek cowok juga harus Yoi, self love. self-love, guys. Mantap. Jadi overcome-nya dengan cara self love, kayak pikirin apa yang sesuai, maksudnya apa yang kita sukai gitu. Jangan kayak melulu pikirin harus sesuai sama pikiran orang gitu kan. Nih Ci, aku juga mau minta nih, ada nggak sih Ci apa nih pesan-pesan buat cewek-cewek atau teman-teman youth yang lagi nonton nih, khususnya buat cewek-cewek yang lagi getting ready buat jadi strong woman? Strong woman ya. Tadi sih aku udah sempet singgung kan, kalau misalnya strong woman itu bukan garis finish gitu. Menurut aku ya jadi kayak salah sih kalau misalnya pemikirannya kalau mau jadi strong woman. Tapi lebih kayak cara berproses, gimana kayak kita dewasa dalam menghadapi masalah. Yang namanya masalah kan tiap hari pasti beda-beda. Kayak a new day, new challenge gitu. Jadi strong woman ya proses gitu, nggak bisa lu tarik garis finish kayak oh gue udah jadi strong woman nih Dan gitu udah Iya. usai gitu. Terus kayak kadang orang-orang mikir kalau mau jadi sosok yang misalnya lebih mandiri, lebih kuat tuh berarti nggak boleh punya celah. Itu salah banget sih menurut aku. Kayak kita semua tuh wajar banget punya insecure-nya masing-masing. Kayak kita tuh bukan batu, kita tuh bukan robot. Jadi kayak ya gak apa-apa gitu kalau misalnya emang ada ketakutan, ada insecure, tapi ya balik lagi insecure-nya diapain. Kalau dipikirin stres sampai bikin down, itu udah insecure yang gak sehat sih. Terus apa lagi ya, itu terus oh ya jangan sampai gara-gara penonton nih ya, lihat dari tadi kita ngobrol kayak nih si Vicky kayak sukses banget. Enggak guys, enggak kayak gitu. Jangan sampai ini dijadiin patokan gitu buat kalian, kayak wah nih gue nonton nih cewek nih jadi harus wanita karir. Enggak, mau jadi wanita karir, mau nggak ngapa-ngapain, mau sekolah, mau kerja sama orang, atau kayak ntar nanti nikah juga mau jadi ibu rumah tangga, itu tuh bener-bener kayak hal yang gak apa-apa. Yang penting kayak tadi aku bilang sih, lakuin apa yang bikin nyaman, apa yang lo senengin gitu. Kayak even kalau kalian lihat misalnya kayak kamu lihat misalnya aku kayak wah Civiki kayaknya bakal jadi cewek berkarir nih cita-citanya. Enggak, sebenarnya aku nggak kayak gitu. Oh enggak. Aku bukan mempunyai cita-cita sebagai cewek berkarir. Bahkan kalau misalnya nanti aku udah gede nih, misalnya udah berkeluarga, aku bahkan nggak mau kayak susah-susah berkarir, maksudnya ya kalau bikin bisnis tapi nggak mau terlalu fokus di situ. Aku malah lebih pengen fokus ke keluarga aku gitu. Kayak malah bisnis tuh jadi sampingan gitu. Iya, makanya kayak sekarang harus dipush, harus jadi ibu rumah tangga yang baik. Gak gitu. Terus lagi ya, paling ini berdasarkan pengalaman aku sih, jangan sampai karena yang nonton nih cewek, terus kayak aduh takut jadi, maksudnya kayak takut lebih bold, takut maju, terus takut misalnya dengar kerugian aku gak di respect sama orang-orang. Itu juga jangan sampai kotak si cewek, kita tuh cewek tuh udah dikotakin kayak lemah gitu kan. Iya, jangan sampai bener-bener kita ada di kotak itu. Kita harus coba berani step out keluar. Jangan sampai stereotype orang-orang itu beneran ngedefinisiin kita. Iya, gitu. jangan sampai bener-bener kayak yang tadi baper apa bener-bener ngedefinisiin diri kita. Justru kita harus bisa mungkin tunjukin kalau misalnya kita tuh kayak kita tuh juga bisa. Cewek tuh nggak cuman
seperti apa yang lo orang pikirkan di otak gitu. Malah kayak balikin jadi kelemahan jadi kekuatan gitu. Bener banget. Ya kan, tuh. dari misalnya baper, emosi, kita jadi lebih critical thinking gak sih, Ci? Kayak Iya. misalnya harus ngambil ini, kalau misalnya ngambil keputusan ini, mikir juga orang lain bener-bener. bakal gimana gitu kan. Bener-bener. Kayak walaupun emang kenyataannya banyak emang cewek yang kita emang ditakdirkan lebih perasa, cuma ya jangan sampai ya pokoknya kita harus berani coba keluar dari kotak dan stereotip orang-orang sih kalau Iya, bener banget. Itu bener-bener good point banget buat podcast hari ini. Oke, thank you banget nih Ci Vicky udah ngobrol-ngobrol, udah kasih insight buat aku juga terutama sama semoga berguna nih buat teman-teman youth yang khususnya cewek untuk buat jadiin pengalaman lah sekalian buat motivasi juga buat mereka. Semoga ya. Iya. Oke, dan buat teman-teman youth yang udah nonton sampai habis, aku mau ucapin thank you banget dan jangan lupa untuk support pelayanan ini dengan cara like, share, comment, dan subscribe. See you in next episode. God bless. See you. Bye bye.